Minat investor untuk berinvestasi di cryptocurrency makin meningkat. Menurut data CoinShare, pada kuartal pertama tahun ini, tak kurang dari 4,5 miliar dolar AS atau setara dengan 65,2 triliun rupiah dana telah mengalir ke mata uang digital. Jumlah ini menjadi rekor inflow tertinggi sepanjang masa. Bitcoin menjadi investasi yang paling diminati. Sebanyak 3,5 miliar dolar AS dana investor mengalir ke aset kripto populer ini. Berikutnya Ethereum yang membukukan 765 juta dolar AS. Meski begitu, investasi di uang kripto di kuartal 1 2021 melambat jika dibandingkan kuartal 4 tahun 2020 yang bisa tumbuh 240%. Di sisi lain, aset kripto yang dikelola pada awal tahun ini juga melonjak menjadi 59 miliar dolar AS. Padahal tahun lalu hanya 37 miliar dolar AS. Halo, welcome teman-teman di catatan investasi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman muslim ya. Saya tahu bahwa hari yang paling ditunggu, momen yang paling ditunggu adalah Ramadan. Dan kiranya teman-teman yang saat ini menjalankan ibadah puasa bisa lancar sampai hari hanya ya, sampai Ramadan tiba dan bisa merayakannya bersama keluarga tercinta. Dan hari ini saya nggak ingin membagi yang berat-berat ya, edukasi enggak. Tapi hari ini saya akan membagikan istilahnya satu kejadian yang mungkin bisa teman-teman dengarkan sambil berbuka puasa karena ini momen yang bagus. Semoga apa yang saya bagikan ini yang sifatnya bukan edukasi ya, kembali lagi memberikan insight ya. Nah, topik yang akan saya bahas hari ini, kita ngobrol santai, yaitu Ramadan Berkah, teman-teman. Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini. Please subscribe, like, dan berikan komentar supaya channel ini semakin bermanfaat ya. Oke teman-teman, judulnya adalah Ramadan Berkah, topik yang menurut saya menarik ya. Teman-teman tentu tahu IHSG hari-hari kurang lebih 1 minggu ini ya, merah ya, anjlok. Terakhir di tanggal 13 April IHSG ke angka 5.927,44 ya. Tentu banyak trader ya. Istilah kalau trader kan kita bicara nyangkut ya. Kalau investor mungkin selama minusnya masih dalam plan ya, sesuai dengan profilnya dia, itu nggak akan mudah cut loss ya. Nah, IHSG ini kalau saya lihat datanya dari tanggal 7 April ya, saya batasi 5 hari saja. Tanggal 7 April itu ditutup di 6003,32 ya. Dan sempat menyentuh di Jumat tanggal 9 April, 2 hari kemudian menyentuh di 6109,53 ya. Dan per tanggal 13 April kemudian turun lagi, anjlok lagi ke 5927. Di sisi lain sebetulnya kalau kita paham bahwa ini goncangan yang jarang terjadi, ya lepas dari faktor apapun ya, sebetulnya kesempatan karena banyak saham-saham yang bagus itu diskon teman-teman ya. Sempat kemarin saya perhatikan, contoh aja BBCA itu sempat di 29.000 teman-teman. Wah, itu kalau teman-teman istilahnya serok ya, punya duit, cepat sekali kembalinya. Ke hari ini aja udah kembali ke 30.000 ya. Dan kalau kedepannya kita tahan begitu, karena dia historinya pernah di 33.000 sampai 34.000, tentunya satu lot itu lumayan ya. Kalau bisa punya 100 lot dan seterusnya itu akan kerasa sekali. Nah, kalau saya perhatikan dari sisi support resisten ya, IHSG itu supportnya di 5921 teman-teman ya. Dan di MA200-nya memang harganya IHSG masih di atas MA200. Tapi kalau kemudian anjlok sampai ke MA ya, MA-nya itu di 5797 teman-teman.
Nah, IHSG mau dibawa kemana, teman-teman? Sebetulnya tergantung dari profil masing-masing ya. Kalau kita investor, justru ini kesempatan ya, banyak istilahnya barang diskon. Tapi kalau trader memang tentu akan banyak sekali yang cut loss ya. Kalau teman-teman penggemar Pegas ini, Pegas lover ya, Pegas aja udah anjlok lumayan ya. Di satu kesempatan saya juga trading itu saya cut loss juga. Saya loss di Pegas, tapi untuk saham-saham yang lain masih saya hold karena tujuan saya adalah investing ya. Nah, kalau by data di investing.com ya, ini berapa persen sih penurunannya ya. Selama tanggal 1 April sampai tanggal 14, IHSG turun hanya 4 kali ya. Pertama di tanggal 5 April itu turun 0,68% ya. Lalu di 5970, lalu di tanggal 9, 12, 13, 3 hari berturut-turut 3 hari bursa, itu penurunannya lumayan ya, dari 0,02%, 2% dan 0,36%. Tetapi secara keseluruhan tanggal 1 sampai tanggal 14 sebenarnya IHSG itu naik tipis ya, 0,06% teman-teman ya. Nah, ini kita bicara IHSG nih teman-teman. Nah, ada dua hal yang mau saya sampaikan ya. Tadi judulnya adalah Ramadan Berkah. Ramadan sendiri memang membawa berkah buat teman-teman yang melaksanakan ibadah ya, karena dengan ibadah itu nanti diharapkan teman-teman setelah selesai puasa kan kembali fitri ya, kembali bersih, ada momen untuk kita saling bermaafan. Selama Ramadan ini apa sih yang bisa kita lakukan yang kemudian bisa menghasilkan cuan teman-teman? Nah, ada dua hal yang mau saya sampaikan ya, yang bisa kita cermati selama bulan puasa ini. Jadi istilahnya Ramadan berkah itu, berkah pertama adalah puasanya, yaitu ibadah. Lalu ada dua berkah lagi istilahnya yang secara finansial teman-teman. Kan enak sekali ya, kita sambil beribadah kita juga mendapatkan cuan, apa yang bisa kita lakukan di situ. Nah, pertama yang menurut saya juga bisa kita lakukan selama di bulan puasa ada dua. Yang pertama adalah cryptocurrency teman-teman. Tadi ada cuplikan video teman-teman yang mengatakan bahwa kurang lebih ada 65 triliun ya dana yang lari ke cryptocurrency teman-teman. Nah, ini menarik, artinya IHSG kemarin merah, ada dugaan investor asing yang kemudian lari ke cryptocurrency. Nah, kalau saya perhatikan cryptocurrency ini memang menarik teman-teman ya. Saya sendiri juga trading di eToro ya untuk cryptocurrency ini, tapi jauh sebelum kondisi sekarang ini ya, bukan sebelum Ramadan ini ya. Nah, itu cryptocurrency itu aset mata uang kripto yang sekarang ini banyak pilihannya. Yang saya perhatikan adalah 3 kripto ya teman-teman. Yang kita perlu perhatikan adalah 3 kripto yang market kapitalisasinya itu besar. Yang menarik adalah Bitcoin. Harga Bitcoin sekarang kalau dirupiahkan ya, jadi kalau ini saya kebetulan take video tanggal 14 April ya. Kalau per tanggal 13 April itu harga Bitcoin itu 63.008 US dollar. Itu kalau dirupiahkan setara dengan 929.711.750, hampir 1 miliar teman-teman. Wow, ini satu angka yang fantastis teman, satu Bitcoin itu ya teman-teman. Nah, berapa market caps dari cryptocurrency, 3 cryptocurrency yang terbesar ya? Yang pertama adalah Bitcoin ya, kapitalisasi pasarnya itu adalah 17.309 triliun rupiah teman-teman. Ini satu angka yang big ya, satu angka yang besar sekali. Lalu yang kedua adalah Ethereum. Ethereum itu market caps-nya itu 3.868 triliun teman-teman. Wow, ini kedua ya setelah Bitcoin ya. Lalu yang ketiga adalah Binance Coin atau BNB ya. BNB ini juga menarik juga. Dia kapitalisasi pasarnya itu 1.253 triliun teman-teman. Wow, saya sendiri juga masih ada posisi ya di BNB ini ya. Jadi cryptocurrency ini merupakan alternatif ketika kita menyikapi IHSG yang kemudian saham-saham kita merah ya, floating loss ya. Ya nggak masalah kalau kita memang sesuai trading plan masing-masing kita bisa
alihkan dana kita yang masih dana cash yang ada itu bisa ke cryptocurrency teman-teman selama bulan Ramadan ini. Tentu itu akan jadi berkah buat keuangan kita teman-teman. Lalu hal kedua yang mau saya sampaikan yaitu di bulan puasa ini juga saya mencermati dividen. Ini musim dividen teman-teman. Nah, emiten mana saja yang membagikan dividen selama bulan April, bulan puasa ini teman-teman. Nah, ini setidaknya saya ambil dari KC ya datanya ya. Mulai dari yang pertama ya, dari tanggal 1 April, Kamdet ya, Kamdet 1 April itu adalah Fajar Suryawi Sesa atau FASW. Dividennya adalah Rp70 per lembar ya. Kemudian tanggal pembayarannya, payment date-nya tanggal 22 April teman-teman. Lalu ada BBRI. BBRI Bank Rakyat Indonesia ini membagikan dividen Rp98 per lembar, Kamdet tanggal 5 April, kemudian pembayaran 28 April. Jadi masih di bulan ini teman-teman. Bagi teman-teman yang punya sahamnya, selamat ya, selamat menikmati cuan dividen di bulan Ramadan ini. Lalu yang emiten berikutnya yaitu BNI ya, membagikan dividen Rp3, Kamdet 6 April, tanggal pembayaran 29 April. Lalu berikutnya BBCA teman-teman. BBCA lumayan ya, dividennya Rp432, Kamdet 7 April, kemudian payment date-nya 28 April. Emiten berikutnya BBNI teman-teman, membagikan Rp44, Kamdet tanggal 7 April, bisa teman-teman catat ya. Lalu tanggal 30 April ini adalah payment date. Lalu ada SMGR teman-teman. SMGR membagikan dividen Rp188 per lembar, Kamdetnya tanggal 7 April, payment date-nya tanggal 29 April. Lalu masih ada juga ini bank yang kecil ya, bank mini ya, Bank Wori Saudara atau SDRA. Emiten ini membagikan dividen Rp10 teman-teman. Kamdet tanggal 8 April, kalau hari ini beli sudah terlambat ya, payment date-nya tanggal 30 April. Lalu ada emiten semen ya, SMCB ya, Solusi Bangun Indonesia Tbk, dia membagikan dividen Rp25, Kamdet 8 April, kemudian pembayarannya 27 April teman-teman. Nah berikutnya ini juga emiten Menara ya, Menara Telekomunikasi yaitu Tbik. Tbik membagikan dividen 32, 8 April adalah tanggal Kamdet dan nanti payment date-nya itu di tanggal 29 April. Lalu ada juga emiten farmasi teman-teman. Emiten farmasi itu Sido nih teman-teman. Sido membagikan dividen industri jamu farmasi Sido Muncul Tbk itu membagikan dividen Rp18, Kamdet 9 April dan 29 April adalah tanggal pembayaran. Lalu berikutnya emiten berikutnya yaitu BBYB, ini juga bank mini ya. Membagikan dividennya kecil sekali teman-teman, Rp0,2 per lembar. Kamdet 9 April, kemudian pembayaran tanggal 5 Mei. Lalu ada PTBA teman-teman. Nah ini teman-teman yang suka emiten tambang ya, Bukit Asam Tbk, dia membagikan dividen tanggal sebesar Rp74, Kamdet tanggal 13 April dan payment date-nya 7 Mei. Lalu masih ada BJBR teman-teman. Nah, Kamdetnya hari ini teman-teman pada saat video ini dibuat, dan kalau teman-teman beli hari ini itu masih bisa keburu di sesi 2. Kemudian dia payment date-nya tanggal 10 Mei. Lalu ada ITMG teman-teman, emiten tambang besar. ITMG membagikan dividen Rp167 per lembar. Payment Kamdetnya 14 April hari ini teman-teman. Lalu ada payment date-nya tanggal 29. Lalu masih ada juga Aneka Tambang Antam teman-teman. Dividen per lembarnya Rp16, Kamdetnya 15 April besok teman-teman. Dan payment date-nya tanggal 7 April teman-teman. Lalu teman-teman yang suka farmasi ada PRDA atau Prodia. Dia membagikan dividen Rp171 per lembar. Kamdetnya tanggal 16 April. Jadi 2 hari setelah sekarang lusa itu masih bisa dapat dividennya ya. Lalu payment date-nya tanggal 7 Mei. Lalu emiten kedua terakhir adalah DSNG. Besaran dividennya Rp12,5, Kamdetnya tanggal 16 April dan payment date-nya tanggal 6 Mei. Terakhir teman-teman, BNGA atau Bank CIMB Niaga Tbk, dividennya Rp44, Kamdetnya tanggal 19 April dan tanggal 7 Mei adalah payment date teman-teman. Itulah tadi emiten-emiten yang bisa saya share ke teman-teman yang membagikan dividen selama bulan Ramadan teman-teman. Ya ini tentu ini akan menarik ya. Jadi teman-teman tadi saya bagi ada yaitu cryptocurrency, di mana potensinya memang fluktuatif ya. Tapi ketika saya trading mingguan begitu lumayan juga sih, 10%, 20%
Dan lebih lumayan lagi ketika di hold ya, cukup lama begitu, itu bisa ratusan dan ribuan persen teman-teman. Lalu yang kedua, berkah Ramadan juga musim dividen juga teman-teman. Jadi ini kesempatan buat teman-teman yang belum punya sahamnya ya, atau yang sudah punya sahamnya mau mengakumulasi, menambah lot sehingga dividennya semakin tinggi. Tapi ingat ya teman-teman, memang ada dividen trap ya. Dividen trap hanya berlaku ketika kita trading jangka pendek atau hanya memburu dividen saja. Tetapi dividen trap itu agak tidak berpengaruh ketika kita hold lebih lama, ya lebih lama lagi. Dan saya sering mengalami seperti itu. Jadi ketika time frame-nya jangka panjang, maka dividen trap itu tidak akan terlalu berpengaruh teman-teman. Demikian teman-teman video dari saya, catatan investasi. Sekali lagi teman-teman bagi yang belum subscribe, like dan berikan komentar di kolom komentar. Silakan tanya tentang apa yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman investor di video-video selanjutnya. Happy cuan selalu, salam investasi.